Pernah nggak sih, lu punya uang dingin 1 juta di rekening, terus lu bingung mau diapain? Mau beli HP baru, dapatnya kentang. Mau liburan, paling cuma dapat hotel biasa semalam. Ujung-ujungnya, karena bingung, duit itu nguap gitu aja. Abis buat ngopi, beli baju diskon, atau kepotong biaya admin bank. Sering banget kan, banyak orang tetap miskin bukan karena gajinya kecil, tapi karena mereka nggak tahu cara memperlakukan uang kecil. Mereka mikir, 1 juta doang mah nggak ngefek. Padahal, kalau lo tahu caranya, 1 juta itu bisa jadi bibit pohon duit yang bakal ngehidupin lo seumur hidup. Di video ini, kita bakal bongkar strategi taktis. Gimana caranya mecah uang 1 juta jadi pasukan aset yang kerja buat lo. Nggak pakai teori ribet, kita pakai rumus 300.000 kemana, 400.000 kemana, dan sisanya buat apa. Ini panduan paling masuk akal buat lo yang gajinya UMR, tapi pengen punya passive income. Step 1, ubah mindset. Oke, siapin catatan, kita mulai. Langkah pertama, benerin dulu kacamata lo dalam ngeliat uang 1 juta. Selama ini lo lihat 1 juta itu sebagai alat belanja. Wah, ada 1 juta, bisa beli sepatu nih. Mulai detik ini, ubah itu. Lihat uang 1 juta sebagai bibit tanaman atau karyawan. Bayangin lo itu bos, dan uang 1 juta itu adalah 1.000 karyawan kecil yang siap kerja. Kalau lo beliin sepatu, artinya lo mencatat 1.000 karyawan itu cuma demi gaya sesaat. Tapi kalau lo investasikan, artinya lo nyuruh mereka pergi kerja cari untung dan bawa pulang anak-anaknya buat lo. Masalahnya, banyak yang salah kaprah. Naruh 1 juta di saham, berharap bulan depan jadi 2 juta. Itu bukan investasi bos, itu judi. Secara matematika, minta untung 100% sebulan dari modal kecil itu halusinasi. Tujuan kita bukan cepet kaya, tapi bangun sistem. Kayak nanam mangga. Lo tanam bijinya hari ini, siram, jaga, jangan harap besok langsung berbuah. Tapi kalau sabar, 5 tahun lagi lo makan buah gratis seumur hidup. Step 2, hindari 3 dosa besar. Sebelum masuk ke alokasi, hindari dulu 3 kesalahan fatal pemula. Pertama, rekening campur aduk. Uang investasi dicampur sama uang makan. Ini bahaya, pas tanggal tua, lo bakal tergoda buat nyomot. Pakai dulu deh, ntar diganti. Spoiler, nggak bakal diganti. Solusinya, pisahin rekening. Haram hukumnya nyentuh uang investasi buat jajan. Kedua, FOMO dan serakah. Punya 1 juta, lihat temen pamer profit kripto gede, langsung ikut-ikutan beli koin nggak jelas. Besoknya harganya anjlok, duit lu tinggal cepet, kapok, terus bilang investasi itu nipu. Padahal lu yang serakah, modal kecil itu rapuh, jangan dipakai judi. Ketiga, lupa investasi leher ke atas. Sibuk mikirin saham apa yang bagus, tapi lupa kalau aset terbesar itu diri sendiri. Nanti kita bahas kenapa otak lo lebih cuan daripada saham manapun. Sekarang bagian intinya. Gimana cara bagi uang 1 juta ini? Jangan taruh semua di satu tempat. Kita pakai rumus 30-40-30. 300.000 buat pondasi, 400.000 buat mesin pertumbuhan, 300.000 buat upgrade diri. Pondasi 300.000. Ambil 300.000, masukin ke instrumen yang aman, stabil, dan gampang dicairin. Contohnya, reksadana pasar uang atau bank digital bunga tinggi. Tujuannya bukan cari untung gede. Bunganya paling cuma receh, tapi tujuannya buat melatih mental. Lo butuh lihat uang lo nambah tiap hari, walau cuma 100 perak. Hijau terus grafiknya. Itu ngasih sinyal ke otak lo. Ternyata uang bisa kerja ya. Rasa pede ini penting banget buat pemula. Plus ini jadi dana darurat mini kalau ada kebutuhan mendesak. Mesin pertumbuhan 400.000. Ambil porsi paling gede 400.000. Masukin ke aset yang bisa naik tinggi jangka panjang. Saran gua, reksadana saham, indeks IDX 30 atau saham blue chip. Kenapa? Karena lo beli bisnis-bisnis raksasa di Indonesia sekaligus, BCA, Telkom, Mandiri. Selama orang masih nabung dan pakai internet, duit lo bakal tumbuh. Tapi inget, di sini grafiknya nggak lurus. Bisa naik, bisa turun. Tugas lo, bodo amat, jangan diliatin tiap hari. Kalau turun, anggap diskon. Biarin uang 400.000 ini kerja dalam sunyi bertahun-tahun. Ini tabungan masa depan lo. Upgrade diri 300.000. Nah, ini rahasianya. Sisa 300.000 jangan dibeliin saham lagi. Pakai buat beli buku, kursus online, atau kuota buat nonton tutorial berbobot. Coba pikir pakai logika. Lo invest 1 juta di saham, untung 20% setahun, itu udah jago banget. Dapatnya cuma 200.000. Nggak ngerubah hidup kan? Tapi kalau lo pakai 300.000 buat belajar skill baru, misal desain grafis atau cara jualan di TikTok. Terus gara-gara skill itu, lo dapat orderan sampingan atau naik gaji,
Income lo bisa nambah 1 juta, 5 juta tiap bulan. Returnnya ribuan persen, inilah leverage. Modal kecil itu nggak ada tenaganya di pasar saham, tapi jadi nuklir kalau ditaruh di otak lo. Skill baru sama dengan income baru. Income baru sama dengan modal investasi makin gede. Siklus inilah yang bikin orang kaya makin kaya. Strategi tinggallah strategi kalau nggak dilakuin. Musuh kita itu lupa dan emosi. Solusinya auto debit. Semua aplikasi investasi sekarang punya fitur ini. Setel pas tanggal gajian, biar dia otomatis motong saldo lo buat beli reksadana. Bikin uang itu hilang sebelum lo sempet lihat. Dengan cara ini, lo maksa diri lo disiplin tanpa perang batin. Lo tidur, sistem jalan, lo kerja, manajer investasi ngelola duit lo. Lo liburan, perusahaan yang lo beli sahamnya tetap jualan. Itulah arti passive income sebenarnya. Bukan uang jatuh dari langit, tapi uang kerja lewat sistem. Efek bola salju. Mungkin lo nanya, "Bang, kalau lakuin ini setahun, bakal jadi miliarder nggak?" Jujur, enggak. Setahun mungkin cuma terkumpul 13 jutaan, belum bisa beli mobil mewah. Tapi ada yang berubah drastis, mental lo. Lo bukan lagi orang boros yang gajinya numpang lewat. Lo udah jadi investor, lo punya dana darurat, hidup lebih tenang. Lo punya skill baru, karir melesat. Tahun kedua, ketiga, efek bola salju mulai jalan, bunga berbunga. Dan karena income lo naik, lo bisa invest bukan lagi 1 juta, tapi 5 juta, 10 juta. Disitulah kekayaan sebenarnya tercipta. Intinya, ngerubah 1 juta jadi aset itu bukan sulap. Itu soal disiplin. Gedung tinggi itu disusun dari batu bata kecil. Kalau lo nggak bisa setia ngelola uang 1 juta, Tuhan nggak bakal percaya nitipin uang 1 miliar ke tangan lo. Karena kalau 1 juta aja abis nggak berbekas, 1 miliar juga pasti bakal ludes. Jadi tantangan gue buat lo, cek dompet lo. Kalau ada uang nganggur, kumpulin 1 juta pertama lo. Praktekin strategi 3 lapis tadi. Jangan ditunda. Action hari ini jauh lebih mahal daripada 1000 rencana di kepala. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka pikiran, tulis di komen. Gue siap ubah receh jadi aset, biar jadi janji sama diri sendiri. Jangan lupa share ke temen tongkrongan yang masih boros. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap konsisten dan salam sukses.